welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah online service Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @GilgalTeens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Yang keempat, aku saja mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. Mari kita bertepuk tangan dan berikan pujian yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Come on. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Come on. Kau ada pendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menulis
You were always on my side. You're in the pain, you're in the promise, and on the days the furnace finds my faith, you're the fourth within the flames. I don't need to know what the future says, 'cause if the past could talk, it would tell me this: my God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next. For the God I know is known for faithfulness. In my hindsight says I can trust Him with what's next. For the God I know is known for faithfulness. There's more ahead than what's behind me, 'cause through the highs and lows and in between, God, you go ahead on me. And where you call me, I will follow. And if the water flows beneath my feet, yeah, you pull me from the deep. Come on, everybody say, I don't need to know what the future says, 'cause if the past could talk, it would tell me this: my God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next. For the God I know is known for faithfulness. In my hindsight says I can trust Him with what's next. For the God I know is known for faithfulness. Sing like you trust Him. Come on, let's sing like you trust Him for tomorrow. Come on, say, I don't need to know what the future says, 'cause if the past could talk, it would tell me this: my God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next. Yeah, my hindsight says I can count on this: my God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next. For the God I know is known for faithfulness. Sing it! My hindsight says I can trust Him with what's next. For the God I know is known for faithfulness. Yes, He is. Come on, let's learn this new song. In your name, Jesus, there is healing, there is power, there is strength. Come on, let's worship. We speak strength into this weary bones. We speak the healing power of the Lord. For in His name there are miracles. We speak, nothing is incurable. We know that nothing is impossible. For in His name there are miracles. Come on, sing this. Our God is more than able. Our God will never fail. He is always with us. He is faithful till the end. In you there's happiness, oh
you. Lord, we worship you. Lord, we worship you alone. Lord, we worship you. Sing, we worship you. Lord, we worship you. Lord, we worship alone. 'Cause there's nothing better to do. We worship you. Lord, we worship you. Lord, we worship you alone. Come on, let's sing this. Lord, we worship you. Lord, we worship you, Jesus. Lord, we worship you alone. Oh, we worship you. Lord, we worship you. Lord, we worship you alone. Come on, let's sing this one more time. We worship you. Lord, we worship you. Lord, we worship you alone. Oh, your name is beautiful, oh God. Come on, let's sing this. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. Come on. The praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no rival. Oh, come on. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Oh, come on. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Thank you Tuhan, karena dari dulu, sekarang, selamanya Tuhan, Kau gak pernah berubah. Your name is all powerful,
all beautiful and all wonderful. Ini segala pujian penyembahan kami, biar Engkau yang disenangkan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Teman-teman teens, apa kabarnya? Ya lagi ngikutin secara onsite maupun online. Kita ketemu lagi hari ini dan kita masuk dalam pembahasan Fiesta. Apa itu Fiesta? Itu adalah nilai-nilai yang GB Gilgal hidupi. Tapi sebelum itu, aku mau ajak kita semua bersatu di dalam doa. Oke? Let's pray. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini hari yang baik, menikmati hadirat Tuhan, dan kami hari ini datang, buka hati pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan, biar itu bisa mengubahkan kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan hari pertama. Nilai yang paling pertama, yang paling awal yaitu family. Ya, F-nya Fiesta itu family. Family bukan hanya bicara soal tentang keluarga kandung, tapi lebih luas, yaitu tentang hubungan. Pentingnya sebuah hubungan. Bisa jadi dengan keluarga, bisa jadi dengan teman, atau orang sekitar kita. Pentingnya punya hubungan karena dari sejak kita muda, kita perlu belajar punya nilai ini. Nah, firman Tuhan di Roma 12 ayat 18 ngajarin kita bagaimana kita bisa hidup memiliki nilai tersebut. Oke, kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hidup damai itu hidup yang enak, teman-teman. Hidup yang gak cari ribut. Wah, ada orang-orang kan ya yang kita kenal, wah apa lu, gitu aja gak seneng, mau ribut gitu. Nah, sedikit-sedikit mau cari ribut. Tapi firman Tuhan ajarkan di sini untuk kita hidup berdamai dengan semua orang. Artinya apa? Itu bergantung sama kita. Pengaruhnya ada di kita, ya. Kita yang menentukan, kita mau hidup damai atau hidup ribut dengan semua orang. Nah, hari ini kita belajar tentang hubungan, yaitu family. Ngajarin beberapa hal, bagaimana sih caranya untuk kita bisa punya hidup berdamai dengan semua orang. Teman-teman siap? Ya, oke. Cara yang pertama, untuk kita bisa hidup berdamai, perhatikan kepentingan sesama. Nah, tahu nggak teman-teman? Kalau yang punya kepentingan itu bukan cuma kita. Tapi orang sekitar kita juga punya kepentingannya sama pentingnya. Jadi kita perlu belajar untuk perhatikan. Ternyata yang punya kepentingan bukan cuma aku. Tapi keluarga, teman, orang sekitar. Mereka juga punya kepentingannya. Sama pentingnya. Nggak bisa beda-bedain. Oh, aku punya lebih penting. Kau punya kurang penting. Enggak. Ya, jangan kita cuma pikirin kepentingan kita sendiri. Itu namanya egois. Nah, untuk punya nilai hubungan yang baik, kita nggak boleh egois. Kita belajar perhatikan. Contoh gini, misalnya kita mau mandi nih, berangkat sekolah ya. Mandi, kakak juga perlu berangkat, tapi kakak lebih pagi berangkatnya. Penting dong, kakak kita juga penting. Nah, kamar mandi cuma satu misalnya. Terus kita buru-buru aja gitu, langsung masuk. Sebelum kakak masuk, kita masuk dulu. Pokoknya kita yang duluan, nggak mau ngalah. Si kakak udah, ayo deh cepetan nanti kakak telat. Wah, kitanya santai-santai di dalam. Wah, cepetan deh dan segala macam. Akhirnya singkat cerita udah selesai, kakak buru mandi, terlambat juga akhirnya, dan kepentingannya kakak juga jadi kacau gara-gara kita nggak peduli. Kita nggak mau ngalah, terus mandinya juga lama, kita nggak pikirin. Nah, akhirnya hubungan kita dengan kakak nggak baik, bete, ya kan? Kakak bete, ya kesel, hubungan kita nggak baik. Contoh kedua, mungkin gini, lagi ujian misalnya. Teman kita ketinggalan alat tulisnya. Kita punya, bahkan nggak cuma satu, kita punya 2. Tapi kita nggak mau pinjemin, kita nggak pikir, udahlah itu kan urusan dia. Urusanku yang penting biarin aja lu nggak bawa gitu, biarin 0 nilainya. Nah, itu namanya nggak memperhatikan kepentingan sesama. Ya, kita perlu lakukan adalah kita pinjemin. Ya, kasih pinjam alat tulisnya, setelah itu kembalikan. Karena apa? Bagi dia nilai ujian juga sama pentingnya. Perlu kita kasih. Nah, itu namanya tindakan memperhatikan kepentingan bersama. Bukan cuma kita sendiri. Nah, teman-teman, ayo. Kita di sini belajar yuk. Mulai perhatikan kepentingan bersama. Yang kedua, kita perlu belajar komunikasi yang baik. Terkadang maksud kita baik nih. Punya maksud baik. Tapi cara komunikasinya nggak baik. Yang nyampe ke orang, yang diterima orang, itu hal yang gak baik. Misalnya,
Contoh gini, ini dia melakukan dosa, memang dia dosa salah. Tapi cara nyampe kita gini, kamu sih ya melakukan dosa. Akhirnya tuh lihat, masuk neraka nanti kamu. Wah, kita udah ngejudge duluan. Akhirnya apa? Itu orang yang dengerin, ini siapa sih ini orang? Bete kan akhirnya, karena udah dibilang udah pasti masuk neraka, udah nggak usah temenin kayak gini, nggak masuk neraka. Akhirnya apa? Memang benar dia buat dosa, tapi karena nyampeinnya nggak baik, akhirnya hubungan kita nggak damai. Ya, kita nggak bisa punya teman banyak, hubungan kita nggak damai, dan orang itu nggak suka sama kita. Nah, ada 3 kalimat yang kita perlu belajar punya komunikasi yang baik. Yang pertama, minta tolong. Oke, belajar minta tolong. Kalau misalnya ada hal-hal yang kita butuh bantuan, jangan bilang, ambilin gua minum misalnya, ambilin gua ini. No. Belajar minta tolong ke seseorang, misalnya si A, boleh nggak minta tolong ambilin benda itu, gitu. Ada kata minta tolong karena kita butuh dibantu. Yang kedua, kita perlu belajar say thank you atau terima kasih. Kalau kita sudah dibantu, kita dikasih, bilang terima kasih. Itu bentuk komunikasi yang baik. Kita sopan. Nggak ada orang yang marah-marah dibilang terima kasih gitu. Nggak ada. Terus juga belajar say sorry atau minta maaf. Kalau kita salah, kita perlu belajar minta maaf. Jangan kalau salah malah nyalain orang lain. Enggak, itu masalah dia. Enggak, emang dari awalnya begitu, bukan salah aku. Enak aja. Kita perlu belajar jangan kayak begitu. Yuk, sama-sama bilang belajar, I am sorry. Aku minta maaf. Nah, kalimat-kalimat ini yang kita perlu pelajari supaya punya komunikasi yang baik. Agar kita punya hubungan sama teman, keluarga, sama sesama, damai. Ya, ini cara untuk kita bisa belajar punya hubungan yang baik. Terakhir, belajar memberikan pemberian yang baik. Nah, sebuah pemberian yang baik adalah gestur atau sikap yang mengungkapkan atau mengekspresikan bagaimana kita mengasihi atau menghargai orang tersebut. Kita misalnya berikan yang terbaik saat dia ulang tahun, birthday, yuk kita berikan kado yang terbaik. Atau mungkin dia lagi sakit, kita butuh kirimin sesuatu, makanan, buah, kita berikan yang terbaik. Nah, orang yang diberikan yang terbaik, pemberian yang baik, nggak ada tuh orang yang marah-marah gitu. Ya, justru dengan pemberian orang hatinya senang. Nah, saat hatinya senang, kita sedang bangun hubungan sama orang tersebut, sehingga kita punya hubungan yang baik, hidup damai dengan semua orang. Ayo, kapan terakhir kali kita kasih mama papa kita, kakak, adik, teman-teman kita, orang sekitar kita, kapan terakhir kali kita ngasih yang terbaik? Kalau misalnya udah lama ya kita nggak kasih ya. Nah, yuk sekarang kita mulai belajar pemberian yang baik. Ini juga salah satu cara untuk bangun hidup, bangun hubungan dengan sesama, supaya punya hidup yang damai. Nah, 3 hal ini kita perlu belajar, perhatikan kepentingan bersama, punya komunikasi yang baik, dan berikan pemberian yang baik. Ini 3 cara untuk kita bisa bangun nilai hubungan, family dalam hidup kita. Supaya apa? Hidup kita damai sama semua orang. Tapi nggak cuma cukup dilakukan sekali. Ini perlu dijaga, dibangun bersama-sama. Jadi perlu dilakukan secara terus-menerus. Dibangun, dijaga, dilakukan terus-menerus. Biar ini bisa jadi nilai yang kita hidupi bersama. So, teman-teman teens, let's build the first value of GBI Gilgal and its family. God bless you all. Mari kita berdoa. Thank you Tuhan, kami belajar nilai yang baik dari gereja yang baik. Hari ini Tuhan, kami belajar gimana cara bangun hubungan yang baik supaya hidup berdamai dengan semua orang. Tolong kami untuk kami bisa menghidupi nilai tersebut. Roh Kudus pimpin kami. Kami mau menghidupi nilai hubungan ini di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless you all. Alright, thank you for keeping up with us until the end. Thank you for listening. Dan teman-teman, sebelum kita berpisah, sebelum kita tutup kebaktian kita pada hari ini, aku mau doa tutup dan aku mau doa berkat buat teman-teman semua. Let's pray. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa beribadah secara online.
Kami mau biar setiap apa yang kami dengar itu bukan hanya menjadi pengetahuan bagi kami, tapi kami mau buat itu, kami mau melakukannya. We want to put it into action. Biar kami nggak jadi orang-orang yang hanya tahu firman, tapi kami menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan karena kami melakukan firman. Dan teman-teman, aku mau doa berkat buat teman-teman semua. Yuk kita angkat tangan kita. Aku berdoa berkati sekolah mereka dalam nama Tuhan Yesus, biar ada berkat kepintaran mengalir atas mereka. Mereka menjadi anak-anak yang taat buat orang tua mereka menjadi berkat buat sekitar mereka dan teman-teman mereka. Dan aku berdoa biar sejak dari mereka muda, mereka mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Bukan hanya mereka tahu Tuhan baik, tapi mereka mengalami secara pribadi Tuhan itu baik. Aku berkati kehidupan mereka, weekend mereka menjadi weekend yang menyenangkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. So, thank you once again. Happy Sunday. And see you guys again next week. Ciao.